Apakah itu salah? Ya jelas tidak salah. Kita ingin mengenang, memperkenalkan, sekaligus mencari apa hikmah besar di balik peristiwa yang sangat bersejarah ini. Tadi kalau soal detail peristiwa sudah dijelaskan oleh Al-Habib Jindan, hafizahullah. Saya kebagian untuk memberikan catatan kaki di balik rentetan peristiwa agung tersebut. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita lihat dari dua sisi. Pertama dari sisi ruhaninya, kedua dari sisi jasadiahnya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kuntu nabiyyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Dalam riwayat lain kuntu nabiyyan wa adam munjadilun fi tinati. Lihat, kuntu nabiyyan, aku sudah menjadi nabi. Wa kuntu minal kaun. Lafaz kuntu minal kaun, apa artinya kaun? Ya, keterjadian, alam semesta. Ada sebagian ulama mengatakan kuntu nabiyyan ay fi ilmillah. Aku sudah menjadi nabi dalam pengetahuan Allah. Tapi ulama lain mengatakan kalau dalam pengetahuan Allah doang semuanya sama, ya kan? Kita juga sudah ada dalam pengetahuan Allah, sudah mengetahui kita sebelum kita ada. Sebelum saya menjadi pengajar, sebelum Bapak menjadi pebisnis, Allah sudah tahu. Tapi kenapa Nabi Muhammad dikhususkan? Sebagian ulama berpendapat memang Nabi Muhammad dengan sisi ruhaniyahnya sudah menjadi nabi. Dengan sisi ruhaniyahnya. Makanya ada riwayat lain menyebutkan ja'alani fatihan wa khatiman. Allah menjadikanku sebagai fatih, sebagai pembuka risalah, wa khatiman sekaligus penutup risalah. Seolah-olah Allah ingin menggabungkan kemuliaan terdahulu dengan kemuliaan yang akan datang di masa mendatang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan para ulama yang kami pelajari ilmunya dikatakan sebagai awwalu khalqillah min haitsu ruhaniyah. Ciptaan Allah yang pertama dari sisi ruhaninya. Makhluk atau ghairu makhluk? Makhluk. Ruh Nabi Muhammad sallallahu wa ruh sabiqatun alal jasad bittifaqil ulama. Ruh itu mendahului jasad. Bapak Ibu pernah mendengar ayat wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Allah sudah mengambil perjanjian dengan kita dulu, roh kita. Sebelum adanya jasad kita, Allah sudah minta perjanjian dengan kita. Bukankah aku Tuhanmu? Ya. Siapa yang pertama kali ngomong? Ya. Bala itu siapa? Siapa lagi kalau bukan ana sayyid waladi Adam. Akulah pemimpin anak cucu Adam. Karena itu persaksian melibatkan anak cucu Adam, otomatis pasti yang pertama kali bilang itu adalah pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan jasadnya tapi dengan rohnya. Yang pertama kali Allah ciptakan ada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum alam semesta tercipta. Ruh Nabi Muhammad sendiri bagian dari alam. Dia makhluk, tidak ada muslim berakal sehat yang mengatakan itu adalah qadim. Tidak, itu hadis makhluk wa huwa awwal khalqillah. Lihat saudara, Nabi Isa menyebut kata Ahmad. Anda perhatikan, kita sedang ingin memperkenalkan kaum muslim tentang keutamaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini satu persatu ya. Karena sekarang kita hidup di era manakala kita bicara mana dalilnya? Ayo saya bikin dalil. Terus begitu kan? Harus ada dalilnya. Ya sudah kita bikin dalil ayo. Bukan kita bikin dalil, kita menyampaikan dalil. Kita nggak bikin dalil. Ahmad, Anda kalau perhatikan kata Ahmad, mimnya dibuang. Apa yang tersisa? Ahad. Betul nggak? Kata Ahmad menurut sebagian ulama itu adalah salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjuk pada sisi ruhaniyahnya. Sementara nama Muhammad itu menunjuk pada sosok yang terlahir di Mekah abad ke-6 Masehi. Nama Muhammad. Nabi Isa karena tahu jasad Nabi belum diciptakan menyebutnya dengan kata Ahmad. Subhanallah, nama Ahmad itu ketika dibuang mimnya tersisa kata Ahad. Apa itu Ahad? Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Seolah-olah dengan nama itu Allah ingin menggambarkan kedekatan khususnya dengan kekasihnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim yang terangkai dari kata Ahmad menurut sebagian ulama hada mimul mukawwanat. Mim yang menunjukkan mukawwanat yaitu alam semesta. Seolah-olah dengan nama Ahmad itu mengisyaratkan bahwa rohnya Nabi Muhammad yang dinamai dengan Ahmad itu adalah perantara terciptanya alam semesta. Kalau itu roh tidak ada, alam semesta ini saya'ud ilal adam akan menjadi tiada. Kok bisa begitu? Ustaz, mana dalilnya yang lain? Saya sertakan. Itu isyarat. Itu isyarat ya, khas, isyarat khas yang kerap diperkenalkan oleh para ulama-ulama sufi. Dan bagi sebagian orang kalau disebut kata sufi, bid'ah. Dol, mudil, mubtadi' wa hakadha.
As-sufi haula auliya Allah. Para sufi itu para wali Allah. Hati-hati berbicara dengan mereka. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah, punya level keimanan yang jauh berbeda dengan kita. Makanya sering banyak orang salah paham. Kalau dijelaskan sama ahlinya, gak muskil sebetulnya Pak. Ungkapan-ungkapan mereka, syatohat bisa ditakwil, bisa diberikan pemaknaan yang lurus. Kalau yang ngomong ahlinya, kalau yang ngomong orang luar itu beda cerita. Kafir, zindiq, mubtadi, dan seterusnya. Isyarat, nama Ahmad, isyarat akan sisi ruhaniyahnya, karena sisi ruhaniyah itu merupakan perantara terciptanya alam semesta, dinamai Ahmad, isyaratnya dari mim, Ahmad, mimul mukawwanat, terlahirlah Ahmad, setelah Ahmad terlahir, terciptalah alam semesta, tercipta alam semesta, beliau diciptakan pertama dari sisi ruhaniyahnya, diciptakan terakhir dari sisi jasadiyahnya. Ja'alani fatihan wa khatiman. Ada ayat Pak, ayo sekarang kita ngaji Al-Quranul Karim, pernah dengar ayat di surat Al-Imran? Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Ketika Allah mengambil perjanjian dengan para nabi. Ayo perjanjian di mana ini? Nabi belum ada semuanya. Dengan ruhnya mereka. Betul? Allah mengambil perjanjian, lihat, wa idza akhadallahu mitsaqan nabi wa idza akhadallahu mitsaqan nabi lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Manakala aku berikan kepada kalian kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian datang seorang rasul yang membenarkan ajaran kalian. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kalian harus beriman dan kalian harus menolongnya. Qala, Allah berkata, aqartum wa akhadtum ala dzalikum isri, kalian mengakui perjanjian itu? Perjanjian denganku menyangkut hal itu? Qalu aqrarna, qala fashhadu. Lihat Pak, qala fashhadu, kata Allah, bersaksilah, saksikanlah. Allah enggak mengatakan kalian adalah orang-orang yang bersaksi itu. Subhanallah, ayat itu ditutup dengan ungkapan wa ana ma'akum minasyahidin. Lihat, subhanallah, Allah menyebut dirinya wa ana, aku bersama kalian bersaksi akan kenabian yang sosok agung itu, nabi terakhir, nabi akhir zaman. Kalau kalian berjumpa dengan rasul itu, kalian harus beriman dan menolongnya. Allah ketika mengatakan kalian semuanya menjadi saksi. Lihat Pak, betapa agungnya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dikatakan wa ana, aku kata Allah, ma'akum, bersama kalian, minasyahidin. Subhanallah, hadza yadul 'alal 'azamah, menunjukkan keagungan al-faiqah yang luar biasa. Lanjutannya apa? Fa in tawallau faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard. Lihat, kepadanyalah berpasrah semua yang di langit, apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Perhatikan, semuanya makhluk pasrah kepada Allah. Yang di langit, yang di bumi pasrah. Anda tahu siapa makhluk yang diperintahkan dalam Al-Quranul Karim, satu-satunya makhluk yang diperintahkan dalam Al-Quran untuk mengatakan ana awwalul muslimin? Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Al-Quran sendiri mengafirmasi bahwa makhluk yang pertama kali berpasrah kepada Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Qul inna sholati, katakanlah kepada Nabi Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ana awal. Pernah Anda menjumpai ayat dalam Al-Quran disebutkan ana awwalul muslimin? Sebagian ulama mengatakan na'am, Nabi Muhammad itu awal muslimin min hadhil ummah. Ulama lain mengatakan la huwa awwalul muslimin alal itlaq. Yang pertama kali berpasrah diri kepada Allah adalah Nabi Muhammad. Ayat tadi mengatakan semua makhluk berpasrah kepada Allah. Berarti kalau begitu makhluk pertama itu siapa? Ruhnya Nabi Muhammad, bukan jasad. Sudah pasti bukan jasad. Sudah pasti bukan jasad, tapi dengan ruhnya. Waruhu sabiqatun alal jasad, makhluqatun qabla khalqil jasad, diciptakan sebelum terciptanya jasad. Jadi supaya kita tahu Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang mengawali risalah sekaligus mengakhiri risalah. Usia 40 itu bukan pertama kali menjadi nabi. Kan tadi hadis yang mengatakan kuntu nabiyan wa adam bainar ruh wal jasad. Ditampakkan oleh Allah di usia 40. Tapi kenabiannya mutahaqqiqatun bitahaqqaqir ruh. Baru pertama nggak dengar beginian ya? Baru pertama ya? Itu ayat Al-Quranul Karim. Itu isyarat. Wajib nggak Pak diimani yang beginian? Tidak termasuk usulul aqaid. Tidak termasuk akidah pokok. Yang mau percaya silahkan. Tidak percaya tidak mengurangi keimanan. Tapi jangan menyesat-nyesatkan. Karena tidak ada yang mustahil, betul tidak?
Apalagi beliau sayyidul khalq, sayyidul awwalin wal akhirin. Pemimpin generasi masa lampau, pemimpin generasi yang terakhir, pemimpin makhluk sayyid waladi Adam. Bukan hal yang mustahil jika dikatakan bahwa rohnya adalah ruh yang pertama kali Allah ciptakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj tadi ayat Al-Qur'an, lihat bagaimana mengambil perjanjian, Allah mengambil perjanjian dengan para nabi supaya mereka kalau berjumpa dengan Rasul yang agung itu untuk beriman dan menolongnya, membelanya. Di peristiwa Isra Mi'raj beliau juga mengimami para anbiya di Baitul Maqdis. Beliau menjadi imam bagi para nabi sebagai isyarat bahwa nabi kita itu bukan cuma sebatas nabi, tapi imamnya para nabi. Imamnya para nabi, sehingga gara-gara kita bernasab, berkaitan dengan nabi yang paling agung di sisi Allah, kita menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian menjadi umat terbaik. Terbaik gara-gara kenapa? Ya gara-gara kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup saya menyertakan dalil-dalil panjang, itu ada tesis tersendiri, Pak. Saya tahu itu orang-orang yang kalau saya ngomong begini akan mengatakan hadisnya dhaif. Hadis Jabir suka jadikan alasan. Hadis Jabir dia suka jadikan alasan bahwa kalau dikatakan ruhnya Nabi Muhammad adalah makhluk pertama, sandarnya hadis Jabir. Hadis Jabir dhaif. Aywa na'am, hadis dhaif, walakin yujad ahadits ukhra. Ada hadis-hadis yang lain, diteliti itu Pak. Ada tesis tersendiri. Ternyata kesimpulannya itu hadis-hadis yang mengabarkan bahwa ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk pertama diafirmasi oleh hadis-hadis yang lain yang sahih. Belum dengan isyarat-isyarat dari sejumlah ayat Al-Quranul Karim, belum dengan pernyataan para ulama. Imam Dardir, pernah mengenal Imam Dardir yang punya Kharidah Bahiyah. Beliau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu ruhnya adalah makhluk pertama. Imam Dardir siapa? Sayyidul Mutakallimin fil Azhar Syarif. Itu seorang ahli akidah luar biasa. Imam Dardir, Imam Dasuki, Hasyiatud Dasuki ala Ummil Barahin. Imam Laqani yang punya Jauharatut Tauhid mengakui itu. Fadail. Kata Syekh Abdul Siddiq Al-Qumari, itu bagian dari fadail Nabi. Ketika beliau dimuliakan oleh Allah sebagai makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, sekaligus yang terakhir muncul dalam silsilah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit pembuka supaya kita ini orang-orang yang beriman menjadi bagian dari umat beliau, punya level keimanan yang naik sedikit. Kita kan taunya Nabi Muhammad dengan jasadnya doang, Pak. Banyak orang zaman sekarang bahkan melihat Nabi itu dengan jasadnya, ketika Nabi wafat selesai sudah hubungannya. Betul tidak? Ada orang-orang kayak begitu. Ada, dan banyak orang-orang kayak begitu. Enggak, bagi kita tidak. Ruhnya Nabi itu, bagaimana ada mengatakan ruhnya Nabi itu mati? Orang yang mati syahid saja dalam Al-Quran dikatakan hidup, betul enggak? Wala tahsabannal ladzina qutilu fis sabilillahi amwata. Jangan kalian mengira orang-orang yang dibunuh dari jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup, ahya, kata Al-Quran. Orang yang mati syahid dari kalangan umatnya saja dikatakan hidup, apalagi imamus syuhada, imamnya orang-orang yang mati syahid, imamul mu'minin, imamul muttaqin, sayyidul awwalin wal akhirin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan beberapa pelajaran berharga dari peristiwa agung Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu berkaitan dengan akidah, yang satu lagi berkaitan dengan pesan moral untuk kehidupan kita bersama. Dari sisi akidah saya ingin mengoreksi kesalahpahaman sebagian orang, termasuk ustadz-ustadz yang suka saya dengar ceramahnya. Mereka sering bilang bahwa gak apa-apa, dalam agama ini memang ada kok yang gak masuk akal, kita imani aja. Ada itu Pak, yang ngomong kayak begitu. Mereka menggambarkan Isra Mi'raj itu sesuatu yang tidak masuk akal, betul nggak? Ada kan orang-orang punya pandangan begitu? Saya mau bilang, itu pandangan salah. Bukan tidak masuk akal. Mukjizat yang terjadi kepada para nabi, Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat, Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api, dan mukjizat para anbiya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Nabi Muhammad bisa dalam satu malam Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal. Itu hanya sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan. Mustahil menurut kebiasaan doang, bukan menurut akal. Beda antara sesuatu yang mustahil menurut akal dengan mustahil menurut kebiasaan. Kitab ini besar, ada bagian-bagiannya, kertas. Tuh lihat. Saya kira dari ujung ke ujung semuanya akan sepakat bahwa bagian buku ini, kertas ini lebih kecil dari keseluruhannya, betul nggak? Betul, semua sepakat itu. Kalau ada orang mengatakan enggak, bagian dari buku ini lebih besar dari keseluruhan bukunya, masuk akal itu? Itu namanya yang tidak masuk akal. Karena itu bertentangan dengan hukum akal. Hukum akal yang bersifat pasti, yang mengatakan al-kul a'dham minal juz'a. Keseluruhan lebih besar dari sebagian. Masuk akal Pak kalau ada orang bilang angka 4 lebih besar dari angka 8?
Bisa Anda mengatakan angka 4 lebih besar dari 8? Bisa? Ada di dunia ini angka 4 lebih besar dari 8? Ya tidak ada. Gak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Bertentangan dengan hukum akal. Lihat, banyak orang di luar sana mengira kalau ada kejadian aneh, entah itu mukjizat, entah itu karomah, dia sangkanya gak masuk akal lah kayak begitu. Padahal bukan gak masuk akal. Memang akalnya yang lemah. Yang tidak memahami hukum akal. Hukum akal yang bersifat pasti, seperti yang tadi saya sebut, atau hukum kontradiksi. Saya nggak bisa Bapak mengatakan ini buku sekaligus ini bukan buku. Bisa? Bisa Anda mengatakan ini buku sekaligus bukan buku? Bisa? Nggak masuk akal itu. Kenapa nggak masuk akal? Bertentangan dengan hukum akal. Semua mukjizat Nabi, kalau nanti nemu cerita-cerita aneh menyangkut Nabi kita, menyangkut para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Itu hanyalah sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan, tapi mungkin secara akal. Karena tidak bertentangan dengan hukum akal. Dia hanya bertentangan dengan kebiasaan, bukan bertentangan dengan hukum akal. Catat ini baik-baik. Karena banyak orang di luar sana meninggalkan agama bahkan ketika mencerna, bisa itu ketemu di langit dengan Nabi Adam, dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Katanya Nabi begitu kan, berjumpa dengan para Nabi di langit itu. Bisa itu kayak begitu, masuk akal gitu dalam semalam itu. Subhanallah, logika yang dimainkan orang kafir dulu sama dengan orang zaman sekarang, betul gak? Orang dulu, orang-orang Abu Jahal itu, dan orang-orang kafir mendustakan Nabi. Sekarang ada orang mendustakan Nabi tapi dengan gaya bahasa agak ilmiah. Itu bukan peristiwa historis. Padahal intinya bohong kan pada akhirnya. Kalau tidak historis berarti bohong dong. Lihat orang zaman sekarang itu hanya fiksi saja. Itu hanya, ya kalau fiksi dongeng dong namanya. Sama aja, apa bedanya dengan Abu Jahal Anda? Subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akal mereka sehat. Mereka tahu bahwa yang memperjalankan Nabi Muhammad itu adalah Allah, bukan karena kehebatan dirinya. Makanya mereka langsung membenarkan. Secara akal itu tidak mustahil. Itu hanya mustahil menurut kebiasaan, tidak mustahil menurut akal. Karena itu kalau Anda menolak cerita semacam itu, jangan mengatasnamakan akal, karena akal tidak menentang. Akal memungkinkan. Akal memungkinkan datang kabar terpercaya mengabarkan itu terjadi. Mau tidak mau kita harus menerima. Jadi menyangkut hal-hal gaib, menyangkut peristiwa-peristiwa di masa lampau, cara mengukur kebenarannya dengan apa? Dilihat sumbernya. Yang ngomong Isra Mi'raj itu siapa? Cerita masyarakat itu? Dongeng-dongeng masyarakat jahiliyah dulu? Atau jangan-jangan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan Sunnah yang sahih? Kalau itu terbukti sumbernya terpercaya, Al-Quranul Karim dan Sunnah, akal kita memungkinkan, berarti itu peristiwa benar. Dari mana landasannya? Karena sumbernya terpercaya. Tuhan tidak mungkin berbohong dan mengabarkan novel sesuatu yang tidak faktual kepada hamba-hambanya. Begitu ya, itu satu, harus dikoreksi. Jadi Isra Mi'raj bukan sesuatu yang bertentangan dengan akal, dia hanya bertentangan dengan kebiasaan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan pada hakikatnya mungkin menurut akal. Kecuali kalau dia terbukti benar-benar bertentangan dengan hukum akal, itu satu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, karena waktunya terbatas, saya kira sampai jam 10 ya Bapak ya? Betul atau tidak? Sampai jam 10? Perlu tambahan sedikit? Gak apa-apa. Malam Sabtu ya, libur ya. Subhanallah, saya membawakan kitab, tapi ini kitab kalau saya baca agak kepanjangan, saya ingin berikan ringkasan-ringkasannya aja. Bapak Ibu sekalian, Anda tahu kapan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Itu terjadi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami ujian hidup yang sangat berat. Apa di antara ujian hidupnya? Fil amil ashir minal bi'tha an-nabawiyah asy-syarifah, tahun 10 kenabian. Beliau kehilangan dua kekasihnya di luar rumah, di dalam rumah. Subhanallah, dua-duanya. Dalam 1 tahun yang sama. Di dalam rumah ada seorang perempuan yang mulia, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wa alaihas salam. Sayyidah Khadijah wafat fil amil ashir minal bi'tsah nabawiyah syarifah. Kemudian Abu Thalib yang menjaga Nabi Muhammad di luar, yang membentengi. Sehingga ketika orang-orang kafir itu tahu Abu Thalib gak masuk Islam, mereka gak berani sembarangan sama Nabi Muhammad. Ketika Abu Thalib wafat, Sayyidah Khadijah wafat, orang kafir semakin kurang ajar. Karena bentengnya sudah hilang. Jadi orang-orang kafir itu Pak, gak berani melukai Nabi secara brutal, karena masih menghormati Abu Thalib. Nah, dalam pandangan mereka, Abu Thalib bagian dari mereka. Makanya ada sebagian ulama menyebutkan Abu Thalib, nih saya yakin, ini pasti akan dipotong nih. Sebagian ulama berpandangan, tapi ada bukunya, ada kitabnya. Asnal Matalib fi Najat Abi Thalib, karangan Zaini Dahlan. Sebagian ulama, Anda setuju atau tidak setuju? Sebagian ulama berpendapat Abu Thalib itu sebetulnya mukmin, dia itu beriman dengan hatinya, walakinnahu ghairu muslim. Tapi enggak berislam dalam arti memproklamirkan keislamannya. Nah, dilihat dari rekam jejak kehidupannya, itu senantiasa membela Nabi. Beliau sengaja tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan umum, karena kalau dia masuk Islam, orang kafir akan semakin kurang ajar sama Nabi.
Dengan cara begitu Abu Thalib bisa melindungi Nabi dalam sepanjang hayatnya. Tentu ada perbedaan penafsiran. Innaka la tahdi man ahbabta. Nahnu na'lam hadhil ayat. Naam. Kita tahu ayat itu, tapi ulama punya banyak penafsiran. Kita hormati pendapat ulama. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan Abu Thalib itu kalaupun masuk neraka tidak akan diabadikan. Karena ada dalail, ada bukti-bukti keimanan di balik rekam jejak kehidupannya. Terlepas dari itu, Abu Thalib adalah orang yang disayangi oleh Nabi. Dan Abu Thalib sayang kepada Nabi, wafat dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah istri tercintanya. Sampai-sampai ketika beliau wafat pun masih dikenang oleh mulutnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Khadijah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanat bi id kafara biyan nas wa saddaqatni id kadzabani nas wa wasatni bimaliha id haramani nas warzuqtu minhal walad. Khadijah radhiyallahu anha, ibunda kita alaihi salatu wassalam, Khadijah radhiyallahu anha itu beriman kepada Nabi ketika orang-orang mendustakan. Wasaddaqatni, dia membenarkanku idz kadzabanin nas, ketika orang-orang mendustakan, orang-orang ingkar. Wa wasatni bimaliha, dia membantuku dengan hartanya idz haramanin nas, ketika orang-orang mengucilkanku. Membantu dengan harta, dukungan moral, dukungan material. Warzuqtu minha walad, dan aku diberikan anak keturunan dari Khadijah selain istri-istrinya. Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Maimunah, Sayyidah Zainab binti Khuzaimah tidak dikaruniai anak, kecuali dari Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim, dan wafat dalam kondisi balita. Ketika beliau mendapatkan ujian berat itu, kemudian beliau hijrah ke Taif. Saya pernah menyampaikan ceramah kisah Nabi di Taif ini. Tapi ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Lihat, Pak, Nabi Muhammad itu ketika Abu Thalib wafat, orang-orang kafir semakin kurang ajar. Beliau memutuskan untuk hijrah ke Taif, buat apa? Buat berdakwah. Di sini sudah tertutup, Makkah Al-Mukarramah itu sudah tertutup. Padahal itu tempat lahir beliau. Ditutup, diusir, akhirnya apa? Beliau pindah daerah. Tidak ada kata putus asa. Langsung pindah nyari orang yang bisa didakwahi Islam. Bersama salah seorang sahabatnya Zaid ibn Harithah. Berdua aja. Sayran alal aqdam. Jalan kaki. Dari Mekah ke Taif. Bagi yang pernah ke Mekah dan tahu Taif, jauhnya seperti apa bisa terbayang. Jalan kaki. Sampai ke Taif, mending kalau disambut. Atau diajak ngopi, atau enggak sama sekali. Datang dengan 3 pembesar Taif, semuanya menyebutkan perkataan yang menyakiti hati beliau. Yang satu mengatakan, la ukallimuka abadan. Aku tidak akan sudi bicara dengan kamu wahai Muhammad. Satu ngomong begitu. Itu lagi mengatakan sayumrat thiyabul Ka'bah in kana Allahu qad arsalak. Itu Ka'bah, kain Ka'bah bisa robek kalau seandainya kamu benar utusan Tuhan itu. Itu untuk menunjukkan sesuatu yang mustahil gitu loh. Coba itu bayangkan, pembesar. Kemudian berhari-hari beliau tidak ada rumah. Saya baca di sini ya, saya sertakan ringkasannya saja. Tidak ada rumah di Taif dari Bani Thaqif itu yang tidak dikunjungi oleh beliau. Berdua tiap hari ketok rumah mengajak orang kepada ajaran tauhid, bukan memaksa. Ajaran Islam itu sifatnya menyampaikan saja, bukan memaksa orang supaya memeluk agama kita. Tidak pernah ada contohnya memaksa orang untuk memeluk agama. Beliau berdakwah dari pintu ke pintu. Yang terjadi apa? Di suatu hari orang-orang Taif, Bani Thaqif itu berkumpul dengan anak-anaknya, dengan anak-anak mudanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu, sampai dikisahkan dalam sirah Nabawiyah. Zaid ibn Harithah saking empatinya kemudian menundukkan kepalanya untuk melindungi kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam karena melihat kakinya bercucuran darah dilempari batu. Gak tega. Zaid ibn Harithah akhirnya apa? Menundukkan kepalanya demi melindungi Nabi. Kata para ulama itu keteladanan. Kalau ada orang mengajak manusia kepada jalan Allah, jangan dimusuhi, dibela, dibantu. Zaid ibn Harithah memberikan contoh keteladanan yang mulia. Ketika Nabi diusir, kemudian dilukai, dicaci maki oleh orang-orang Taif, sampai anak-anak kecil melihat kakinya berdarah, beliau apa yang beliau lakukan? Melindungi Nabi SAW. Meskipun kepalanya harus bocor berdarah juga, ikut-ikutan berdarah. Keteladanan yang sangat luar biasa. Bersandarlah kemudian Nabi di kebunnya Utbah, milik Utbah ibn Rabi'ah, seorang musyrik ya. Bersandar di kebun dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Nabi berkata dengan doanya yang diabadikan dalam kitab sirah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Lihat Pak, kita ini kalau dikasih ujian, saya yakin deh gak mungkin ujian kita itu selevel dengan Nabi, betul gak? Saya punya ujian Pak, Bapak punya ujian, adik-adik yang punya ujian, yang jomblo-jomblo pengen kawin gak bisa terus. Itu ujian berat-berat. Kuliah kagak lulus, ujian juga sama, nyari kerjaan susah, ujian, nangis-nangis. Saya juga sama Pak, punya tangisan air mata dalam hidup. Dan kita butuh dengan air mata itu. Dengan air mata itu kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Merasakan nikmatnya hidup. Kebayang kalau kita ketawa tiap hari, apa yang terjadi? Gak ada nikmatnya hidup itu. Ibadah tuh gak ada rasanya, serius. Coba, Anda ngebayang gak? Pernah gak ngerasain ibadah ketika duit banyak, dengan ibadah ketika dalam keadaan sedih, apa yang terjadi coba? Mana yang lebih nikmat? Bagi orang beriman ini, bagi orang beriman. Ya, saya ngomong dengan orang beriman. Bukan dengan orang yang suka protes hatinya, enggak, dengan orang beriman. Subhanallah Pak.
Orang beriman itu kalau dapat musibah, gelar sejadah, pegang tasbih, berzikir kepada Allah, pasrah sepasrah-pasrahnya, kenikmatan terlahir dari situ. Betul nggak? Iya, subhanallah, Allah itu ngasih kita ujian dan air mata bukan untuk menyengsarakan kita. Justru Dia ingin kita dekat dengannya. Cuma kita aja salah paham kadang-kadang. Ini Tuhan murka apa-apa sama aku. Bukan Tuhan murka. Memang Tuhan ingin Anda mengetuk pintunya. Ya Allah, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Nabi mengajari kita di tengah penderitaannya dengan siksaan kaumnya itu. Nabi mengatakan, ya Arhamar Rahimin. Masih ngucap kepada Allah, wahai yang maha pengasih dari segala pengasih. Bisa Anda ngomong kayak begitu di saat terhimpit. Di saat terlilit hutang oleh judi online. Ngomong sama Allah, ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Mau di penjara ngomong, ya wahai Tuhan yang maha pengasih. Bisa. Sebagai bukti hati Nabi kita itu beda dari yang lain. Manusia biasa mah gak bakal ngomong kayak begitu, betul gak? Pelan-pelan dia mempertanyakan, Tuhan adil apa kagak sebetulnya sama saya? Manusia biasa itu. Apalagi imannya tipis. Nabi Muhammad SAW gak begitu. Bapak tahu, dalam sebuah riwayat yang sahih, ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sedih, bahkan di dalam sebuah riwayat sahih dikatakan, ujian yang beliau terima dari orang Taif itu adalah ujian terberat, melampaui ujian yang beliau terima ketika perang Uhud. Dan Anda tahu perang Uhud itu seperti apa? Nabi Muhammad giginya sampai berdarah. Di Taif ini ujiannya jauh lebih berat ketimbang perang Uhud itu. Penderitaan kaum muslim seperti apa di perang Uhud? Nabi Muhammad di Taif penderitaannya lebih dahsyat ketimbang penderitaan dalam peristiwa Uhud. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, laqad alimallahu qawla qauminka lak. Muhammad, Allah sudah tahu perkataan kaummu terhadapmu itu. Wa maraddu alaik, dan balasan mereka terhadapmu itu Allah sudah tahu. Malaikat Jibril datang mengabari Nabi bahwa Allah sudah tahu perlakuan orang-orang Taif, Bani Thaqif itu. Wa qad ba'atsallahu malakal jibal, Allah mengutus malakul jibal, malaikat penjaga gunung. Li ta'murahu bima syi'it, supaya engkau merintahkan dia, terserah kamu ngapain deh, kata malaikat Jibril alaihissalam. Fanadani fasallama alayya malakul jibal. Kata Nabi, malaikat penjaga gunung itu kemudian menyapaku dan mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, ya Muhammad, laqad alimallahu qawla qauminka lak. Wahai Muhammad, utusan Allah, Allah sudah tahu perkataan kaummu terhadapmu itu seperti apa. Wa qad ba'athani ilaika rabbuk, Allah Tuhanmu mengutusku untukmu. Li ta'murani amrak, supaya engkau memerintahkanku dengan perintahmu. Wa bima syi'ta, terserah kamu mau apa saja. In syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain fa'alt. Kata malaikat penjaga gunung, Pak, kalau seandainya kamu mau, wahai Muhammad utusan Allah, wahai kekasih Allah, kalau engkau mau, akan aku timbakan al-akhshabain, 2 gunung yang melintang di Taif itu, kalau mau ditumpahin ke mereka semuanya, bisa, akan aku lakukan. Kata malaikat penjaga gunung. Subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tawaran begitu, Pak. Apa jawabannya? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha la yusyriku bihi syai'a. Tidak usah. Justru aku berharap agar kelak Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Subhanallah, itu bukan hati manusia biasa, Pak. Dari kisah itu aja kita udah tahu itu Nabi beneran. Gak mungkin manusia normal kayak begitu, betul gak? Anda kadang bermusuhan dengan tetangga saja udah nyumpah-nyumpahin kan? Mati lu sekalian. Kan begitu kalau kita ini manusia normal, tetangga doang yang cuma konflik gara-gara tanah sepetak 2 petak gitu doang, itu bisa-bisa kita nggak tegur sapa selama 1-2 tahun. Kadang-kadang kita nyumpahin keturunannya, durhaka 7 keturunan kita nyumpahin orang. Kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa hatinya itu adalah hati seorang nabi, tidak ada perasaan semacam itu. Subhanallah, Pak, kalau kita baca Al-Quran, nabi itu semuanya orang mulia ya, hatinya mulia semuanya. Cuma pada akhirnya tetap aja beda itu, nabi itu. Anda pernah mendengar doanya Nabi Nuh kepada kaumnya? Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran. Aywa, lihat Nabi Nuh meminta kepada, karena Nabi Nuh melihat kaumnya sudah tidak ada harapan lagi, begitu. Sudah tidak ada harapan lagi, minta sama Allah supaya dimusnahkan semuanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha la yusyriku bihi syai'a. Anda kalau baca Al-Qur'anul Karim, lihat Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar dalam peristiwa hijrah ini ya, ketika kita masuk ke episode selanjutnya, dalam peristiwa hijrah mengatakan apa sama Sayyidina Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Allah yang didahulukan, Pak. Anda lihat Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun,
Para pengikut Nabi Musa, innalah mudrakun. Wah, kita kesusul sama Firaun dan bala tentaranya. Tahu jawaban Nabi Musa apa? Kalla inna ma'iya rabbi, ma'iya rabbi. Rabbinya itu di belakang. Subhanallah, lihat Pak. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, supaya Anda tahu makom Nabi kita itu jauh melampaui nabi-nabi yang lain. Semuanya orang mulia, semuanya orang agung. Tapi tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Nabi kita itu fi a'la darajat. Dalam derajat yang paling tinggi. Nabi Musa di antara doanya dia baca dalam Al-Quran apa? Rabbish rahli sadri. Setiap orang khutbah bisa ngomong kayak begitu, ya enggak? Rabbish rahli sadri. Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, ishrahli sadri. Lapangkanlah dadaku. Tahu Nabi Muhammad dibilangnya apa? Alam nashrah laka sadrak. Enggak, kami sudah melapangkan dadamu. Subhanallah, tanpa diminta. Nabi kita itu derajatnya bukan hanya sebatas nabi, tapi itu sayyidul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi. Dalam peristiwa Isra Mi'raj kita mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga itu. Nabi berjumpa, disambut sama penduduk langit, disambut sama penduduk bumi. Setelah apa itu Pak? Setelah mendapatkan ujian yang sangat berat. Apa pelajaran berharganya? Sepahit apapun hidup kita, sedalam apapun penderitaan kita, kalau kita masih mengakui Allah sebagai Tuhan kita, pasrah dan berbaik sangka. Lihat doa Nabi, ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin. Engkau Tuhan orang-orang yang lemah, wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau seandainya engkau Allah, ya Allah, dengan apa yang aku terima sekarang ini, seandainya itu tidak membuat engkau marah, aku tidak peduli. Artinya Pak, Nabi Muhammad setelah menderita kemudian pasrah kepada Allah, sekian tahun kemudian, katakan 1-2 tahun kemudian, terjadi peristiwa agung itu. Bumi terhimpit, langit terbuka. Tidak ada kata putus asa untuk orang beriman seharusnya. Sedalam apapun penderitaan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan ganjaran yang berlimpah untuk hamba-hambanya. Kalau kita pasrah, kalau kita belajar untuk menerima, belajar untuk rela, belajar untuk menyesuaikan diri dengan apa yang kita dapat sambil berbaik sangka. Kata kunci, sambil berbaik sangka kepada Allah, menunjukkan ubudiyah di hadapan Allah, Allah akan limpahkan rahmat yang jauh lebih agung ketimbang apa yang kita bayangkan. Sayangnya kadang-kadang kita terlalu overthinking, kemudian kita terlalu berburuk sangka. Tuhan ingin merahmati, kita menyangkanya Tuhan ingin melaknat diri kita sendiri. Tuhan ingin mencurahkan kasih sayang melalui penderitaan, kita menyangkanya Tuhan memberikan murka dan amarah atas perbuatan yang kita lakukan. Tidak. Selama kita hidup benar Pak, selama sholat kita jalankan, iman kepada Allah, iman kepada Nabi tertanam dalam hati, kita mendapatkan ujian. Dalam peristiwa Isra Mi'raj kita mendapatkan pelajaran berharga. Bahwa penderitaan yang kita dapat bukan tanda murka ilahi, tapi itu adalah cara Allah ingin meningkatkan derajat kita sendiri. Pelajaran berharga, subhanallah. 21:57. Sudah jam 10. Mau dibuka sesi tanya jawab? Apa cukup? Karena mau pada pulang kan? Oh ya, besok lanjut, ada jam saya besok ya. Ba'da Isya, ba'da Maghrib. Ba'da Maghrib. Saya 3 jam dari Rajak Pak datang ke sini. Tidak ada yang menyatukan kita kecuali satu. Al-iman wa hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua beriman, kita semua mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita nggak ada yang bisa diandelin Pak. Sholat kita cacat, ibadah puasa kita cacat, sholat sunnah apalagi sedekah kita kadang ada riaknya. Nggak ada yang 100% murni itu. Tapi kita punya harapan, ada imam kita yang akan memberikan syafaat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa, mudah-mudahan pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa saudara-saudara kita yang mencintai dan memusuhi kita. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah curahkan rahmat kepada mereka semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wasyukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi al habibil 'alil qadril 'azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa'inna ala siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.